kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hatimu di dalam hidupku. Berikan suara dalam. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
memandang wajahmu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidupku.
Sungguh Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih, kami mau menyerukan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Karena kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Yes, Lord. Hanya Engkau Tuhan yang terus menepati setiap janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan, dan kami dapat jaminan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau bersukacita lebih dan lebih lagi, dan biarlah nama-Mu yang terus diagungkan, yang bersukacita, dan kita mau bersyukur lebih lagi. Katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini luar biasa ya, cuacanya juga cerah, dan kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Siap bangkit untuk Tuhan? Amin. Berarti harus lebih semangat lagi ya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Dia lebih lagi.
Tuhan, selalu berbalasan kasih Tuhan. Setiap dari kita mungkin mengalami banyak hal dan kita percaya ada waktunya Tuhan untuk segala sesuatu. Amin. Dan yang mau kita pegang adalah Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dan itu yang kita mau percaya dalam segala hal. Ketika kita terus mengandalkan Dia dan kita tetap benar di hadapan Tuhan, Dia yang akan membela kita dan akan selalu ada waktu Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau lebih lagi saat ini menantikan waktu yang daripada Tuhan, sampai kita terus memuji, memuliakan Dia, berkenan kepada-Nya senantiasa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kehadiran-Mu. Jikalau pada pagi hari ini, kami telah datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami percaya inilah waktu yang terbaik bagi kami semuanya untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh Kau ubah seturut firman-Mu menjadi lebih baik lagi, menjadi dewasa di dalam setiap rohani kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan juga kami mau senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah ada di minggu keempat pada pagi hari ini, dan rasanya waktu cepat sekali berlalu. Maka saudara, ketika waktu cepat berlalu, sudahkah kita memiliki kedewasaan secara rohani? Sudahkah kita memiliki pembaharuan di dalam setiap hidup kami? Ada perubahan karakter di dalam setiap kehidupan kami yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bukan hanya sekedar kita cuma tahu, kita mendengar, tapi kita mempercayai lebih sungguh-sungguh. Semua yang mempercayai lebih sungguh-sungguh firman Tuhan pasti melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melakukan. Ya, tapi kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan pasti digenapi dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Percaya saudara, pagi hari ini kita mau belajar satu pelajaran firman Tuhan dengan tema yaitu tetap tenang di tengah badai. Tetap tenang di tengah badai. Saudara, kita sebagai murid, ayo kita mencatat. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Karena di dalam Hosea pasal 6 ayat 6, coba tolong ditanyakan sebentar. Hosea 6 ayat 6, coba tolong ditanyakan. Ya, kita baca yang keras saudara ya, supaya saudara iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3. Sebab Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara ingin dikenal Tuhan, ingin dikenal lebih dalam lagi saudara. Bukan hanya sekedar kita nyanyi lebih dalam lagi, itu bukan. Tapi lebih mengenal Tuhan, artinya kita di dalam sikap kehidupan kita ada perubahan setiap hari untuk sama seperti Yesus karakternya yang harus kita teladani. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, coba tolong ditanyakan. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 itu kita harus tangkap rema ini ya. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ianya jadi aku atau nama kita masing-masing. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa aku ada di dalam Yesus, aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mau katakan amin. Wajib saudara.
Ya, kalau Kristus hidupnya tidak pernah berbuat dosa, ya kita juga harusnya seperti itu. Ya, kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, ada perubahan di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita, di dalam pikiran mindset kita, itu harus selaras dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami masalah yang ada di depan kita, maka kita akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan, sesuai dengan Pak Gembala yang minggu ketiga mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, berdirilah, coba tolong, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, coba, karena persekutuanmu dengan Dia tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini saya awali lebih dulu supaya saudara mengerti. Sebentar ya, saya mau apa? 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, yuk kita baca bersama-sama 2-3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kita berdiri teguh dan tidak tergoyahkan dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saudara, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan memperhitungkan semua perbuatan yang kita lakukan untuk sesama kita, baik itu terhadap Tuhan dan untuk sesama kita. Amin. Mari kita mulai, kita baca di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 dan 41. Sebentar ya. Injil Markus pasal 4. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, ayo kita mau baca saling bersautan. Angin ribut diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayo. Mereka ayo. Lalu mengapulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lanjutnya 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita pada pagi hari silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Ya, isu-isu wis ditegur oleh Tuhan, saudara. Ya. Ya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Ya, nah di sini ada 3 poin yang akan kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana kita akan tetap tenang di tengah badai. Ya, yang pertama, saudara, cepat aja ya. Ya, badai itu bisa datang walaupun sudah kita melakukan firman Tuhan.
taat kepada Tuhan. Yesus ada bersama kita dan murid-murid yang ada di dalam perahu. Ya, Tuhan Yesus memberikan apa, saudara? Ketenangan di dalam murid-muridnya. Ya, badai di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam rumah tangga, baik di dalam ekonomi, baik di dalam kesehatan kita, baik di dalam studi karir anak-anak kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam segala sesuatunya, badai itu tiba-tiba bisa datang. Semenit kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin saya besuk hamba Tuhan juga ya, saudara seiman kita ya, dia awalnya sehat-sehat saja, badannya tinggi besar, dempal dan sehat atletis, saudara. Tapi 1 menit kemudian yang terjadi, tiba-tiba kakinya lemes dan stroke. Masih muda, masih umurnya 50-an lebih lagi. Nah, 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita sombongkan di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak pegang kuat-kuat tangan Tuhan, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kita, pasti kita akan goyah. Ya, maka dari itu, mari saudara kita belajar ya pagi hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-35 ini, saudara, kita belajar yaitu Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Tuhan Yesus menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tetapi Tuhan izinkan badai itu datang di dalam kehidupan kita. Siapa yang salah? Bukan siapa-siapa. Tuhan izinkan karena Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi badai datang itu bukan salah siapa-siapa, tetapi Tuhan inginkan menguji hati dan iman kita untuk supaya kita terus melekat kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita nyopo yo, aku kok ngene yo, aku yo wis nglayani yo, aku wis kayak perpuluhan, aku yo wis berdoa, berpuasa, yo beribadah, ya. Aku wis berbuat baik dan sebagainya. Kenapa iki kok tak alami kok ngene yo? Saudara, jangan mengeluh, jangan mengomel, jangan kita sambat. Percayalah, serahkan semua kehidupan kita, kendalinya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, katakan, kendaliku di dalam tangan Tuhan. Ya, yang lebih keras lagi, kendaliku di dalam tangan Tuhan. Yes, haleluya. Kalau kendali kita di dalam tangan Tuhan, semuanya akan aman, semuanya akan menjadi beres. Ono Yesus beres. Puji nama Tuhan ya. Oleh sebab itu saudara, mari ya, Tuhan itu tidak pernah berjanji semuanya jalan mulus. Yuk, Tuhan tidak berjanji. Tuhan tak pernah janji. Ya. Haleluya. Kita pujikan pujian ini, resapi artinya, sehingga kalau kita mengerti pujian ini, kita tidak akan mengomel ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Katakan, selalu menyertai. amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Mujizat Tuhan ada. Saat apa saudara? Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, Jangan jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan sepenuh hati resapi kata-kata ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia selalu menyertai. selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah menyerah, Amin. jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Bagi siapa? bagi yang setia dan percaya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan, aku tidak menyerah. Aku tetap percaya. Amin. Yang kedua, kepanikan bisa muncul ketika badai itu datang. Kepanikan bisa muncul ketika badai itu datang, seolah-olah kita tidak berdaya menghadapinya. Tetapi ketika kita cemas, kita takut, ya, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Seperti Markus 4 ayat 38 ini. Coba kita baca. Markus 4 ayat 38. 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Amin, saudaraku. Coba kita lihat ini, kata-kata yang negatif keluar ketika seseorang itu mengalami ketakutan, kecemasan, kegalauan, gelisah, khawatir. Yang terjadi, kata-kata yang negatif yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu keluar dari mulut kita. Bahkan kita akan memutuskan segala sesuatu itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Ya, yo wes nek ngono aku seneng, wes gak iso ya sebar. Nah, saudara, itu kata-kata negatif, saudara. Ya, seperti murid-murid ini, wajar, manusiawi. Tapi bukankah kita semuanya adalah manusia Allah? Yang percaya kalian katakan manusia Allah, katakan. Katakan, aku manusia Allah. Roh Allah ada di dalamku. Kalau roh Allah ada di dalam kita, artinya yang membimbing kita, yang menguasai hati pikiran kita, yang mengendalikan hati kita, yang memimpin kita, semuanya adalah Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, yang keluar adalah buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan penguasaan diri ada pada kita.
Orang yang punya penuh Roh Kudus, dia akan bisa menguasai diri, tidak sembrono grusa-grusu sak karepe dhewe. Memutuskan kehendaknya diri sendiri. Harus seperti ini, bukan kehendak Tuhan. Artinya orang itu tidak menjadi sabar, orang itu tidak bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dan mempercayai firman-Nya lebih lagi, tetapi mengasihi diri sendiri menurut kehendak diri kita sendiri, maka dia akan melakukan segalanya atas kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Saudara boleh beribadah, saudara boleh setia, saudara boleh melayani, tetapi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita, maka artinya saudara tidak mempercayai Tuhan. Saudara menghina Tuhan, ya. Bukankah 1 Korintus 3:16 katakan, bukankah tubuhmu adalah bait suci Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyerupai Yesus Kristus. Ya, hati-hati saudara, bukan kita cuma rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, tapi tindakan kita, perkataan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu, poin yang kedua ini, kepanikan bisa muncul ketika badai itu datang pada kita, dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak menyerahkan kehidupannya untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, maka orang itu akan bisa stres dan akhirnya sakit, stroke dan binasa. Tekanan darahnya naik turun dan kita akan mengalami kegagalan dan tidak bisa memiliki sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, coba Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, dan saya minta ujian bagi Allah. Yuk kita baca 2-3. Ayo yang kelas 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukankah di dalam perahu itu murid-murid Yesus berserta Tuhan Yesus? Bukankah murid-murid itu taat kepada Yesus? Dia menyeberangkan bersama Yesus, naik ke perahunya. Bukankah murid-murid itu sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Tetapi badai tetap datang di dalam kehidupannya untuk menunjukkan apa? Kebesaran Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai. Amin. Ya, ayo kita percaya bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai. Amin. Amin yang keras. Amin. Aku percaya Yesusku sanggup meneduhkan badai. 2-3. Aku percaya Yesus sanggup meneduhkan badai. Amin. Ayo, yuk kita pujikan. Ku yakin Hidup
di tempat ini yang mempercayai dan beriman pada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bersih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Senggolan kanan kirimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan yang satu, yes, amin, yes. Ya. Nah, saudara, ini yang kedua. Sebentar. Ya. Masih ada pujiannya tuh, biar lagi. Halo, masih ada bersama saya? Iya, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Poin yang pertama, lali. Karena enggak nyatet sih ya, nyatet loh, ya. Ayo bawa buku, bawa kertas, ya. Yang pertama, badai bisa datang walaupun sudah taat melakukan firman Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus ada bersama kita, badai pun itu bisa datang, ya. Yang kedua adalah ya, sehingga apa? Yang pertama, ketika badai datang, Yesus ada di dalam kita. Apa jawabannya? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Amin. Ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Terus gimana? Ku coba semua. Tetapi ku berserah. Hatiku percaya Tuhan Yesus. Lagi, ku tak akan pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tetap berserah pada Tuhan dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, saudaraku, apapun yang kau perbuat, tak akan maksud, tak ada maksud jahat.
menyerah kepada keadaan. Tetapi bersama Yesus kita pasti sampai tujuan yang terakhir. Haleluya, haleluya. Yang pertama yaitu badai bisa datang walaupun sudah taat melakukan firman. Kuncinya jangan menyerah, percaya saja. Dan Tuhan tak pernah janji semuanya itu berjalan dengan mulus, tetapi Tuhan berjanji menyertai kita semuanya. Mengerti katakan? Yes. Ya, yang kedua, kepanikan bisa muncul ketika badai itu datang. Ya, itu manusiawi. Ya, semua kita bisa tahu-tahu mendadak sesuatu terjadi apa yang tidak kita inginkan. Ya, nah itu karena apa? Kalau kita panik, kita akan stres, kita akan khawatir, kita gelisah, galau dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu kita saat ini melihat di dunia banyak orang yang lagi cemas, yang lagi takut, yang lagi khawatir, yang galau dan sebagainya. Apalagi kita mendengar orang-orang yang ada di Amerika, mereka banyak yang dideportasi, orang asing, ya, suruh pulang ke negaranya. Bukankah dia cemas? Dia rumahnya, mobilnya, kekayaannya semua harus ditinggal, saudara. Dan dia harus pulang. Disediakan tiket 72 jam harus meninggalkan Amerika. Bayangin saudara, itu yang terjadi saat ini. Mereka panik, mereka cemas, mereka khawatir. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, semua bisa diubah. Yang panik, yang khawatir, yang tidak baik, semuanya diubah menjadi kebaikan bagi setiap kita. Amin. Ya, jangan menyerah. Kita tetap percaya saja. Ya. Nah, kalau kita percaya berarti hati kita menjadi apa? Tenang. Tuhan menghadik apa? Dengan menghadik badai itu dengan kata-kata apa? Diam dan tenang. Diam lebih dulu dan tenanglah. Sesuai dengan firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15. Coba kita baca. Yesaya 30 ayat 15. Bentar ya sayang. Yesaya 30 ayat 15. Yuk kita baca pelan-pelan 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Ayo kita baca. Yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu emoh. Ya saudara. Nah disinilah ketika kita menghadapi sesuatu badai itu seolah-olah datang tiba-tiba sekonyong-konyong, ya mak beduduk saudara ya. Yang terjadi kita pasti panik, ya panik, gelisah, khawatir, kok piye, lupa firman Tuhannya. Yang Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, semuanya pasti beres kabeh. Ya, pasti beres. Tapi diam dulu. Wes to, kowe aja pola. Ya, aja kakean pola. Ya. Diam artinya apa? Kita akan berdoa dan berpuasa. Biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, Tuhan memberikan pelajaran buat kita yaitu 1 Petrus pasalnya yang ke Nah ini 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Yuk kita baca
1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Yuk kita baca 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah supaya aku dapat berdoa. Saudara, ketika kita tenang, kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan kita tidak perlu menangisi diri kita sendiri dan menangisi masalah yang sedang terjadi. Ya, menangisi itu apa? Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jangan kita mengasihani diri kita sendiri, seolah-olah kita yang menderita. Ya, orang lain kok enggak, ya kok aku terus toh, gitu. Ya, tapi semuanya ini boleh terjadi untuk apa? Mempelajari, untuk mendidik kita supaya kita lebih mempercayai Tuhan, lebih mempercayai firman Tuhan, lebih dari segala-galanya. Yang mau percaya katakan aminnya kurang keras. Amin. Puji Tuhan. Ya. Amin itu percaya loh saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat berapa itu? Kamu katakan amin itu berarti percaya. 1 Korintus 1 ayat 20 kalau salah. Ya, kamu katakan amin itu percaya. Ya, kalau kamu percaya, kamu serahkan seluruh hidupmu, seluruh pekerjaanmu, seluruh keadaanmu di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan melebihi apa yang kita pikirkan. Yang setuju katakan? Iya, serahkan kepada Tuhan. Ada apa-apa sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita, di dalam sekeliling kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, di dalam bisnis kita, dalam keuangan kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi syaratnya tenang dulu. Tenang itu evaluasi. Tenang itu memasukkan firman itu dalam hati, logik hati pikiran kita. Sehingga ketika kita tenang, apa yang keluar yaitu firman Tuhan yang menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara. Jadi yang kedua tadi katakan apa? Kepanikan bisa muncul ketika badai itu datang. Jangan sampai kita stres karena masalah yang terus datang bertubi-tubi menyakiti diri kita sendiri dan akhirnya kita membuat keputusan yang salah, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, ketika kita sedang galau, ketika kita sedang istilahnya stres, ya, kita memutuskan segala sesuatu menurut keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Ya. Akhirnya kita akan rugi sendiri, saudara. Ya, jadi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kekuatan, diberikan kuasa. Kita akan diberikan kemenangan di dalam mengatasi semua badai yang akan terjadi. Amin. Iya, ya, percaya. Kita diberi kuasa di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang percaya diberi kuasa. Pakai kuasa itu. Kuasa apa? Nama Yesus. Sehingga kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Hardik, badai, topan angin, ribut dan sebagainya. Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Sehingga kita bisa berdoa. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, ya, tetap percaya, ya, bersama Yesus pasti mendapatkan kemenangan yang besar. Tetap percaya bersama Yesus pasti mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, pemulihan di dalam segala sesuatu yang kita hadapi akan segera dipulihkan dalam nama Yesus. Ya. Karena Tuhan yang pegang kendali dan yang mengendaki kehidupan kita untuk selalu berkemenangan. Ya,
Oleh sebab itu saudara, ya, mari kita mau mengujikan pujian ini, benar? Satu pujian, ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, kita deklarasikan dengan pujian, yaitu pujian Allah itu bagi kita. Ya, deklarasikan pujian ini. Mazmur 46 ayat 2 dan 3, coba kita baca. Ayo, WL-nya Allah itu bagi kita. Ya. Ayo tadi ayatnya Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Ayo WL mempersiapkan dan silakan. Ayo Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca. Oh, ayat 2-nya. Atasnya. Ya, ayo kita baca 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Yuk, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 2-nya, sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 3. Ayo, sekalipun ribut dan berbuiannya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelurannya. Selah. Katakan, aku tidak takut. Aku mempercayai Yesus besertaku. Tuhan itu perlindungan kita dan kekuatan kita. Yang percaya kata yes. Silakan duduk kembali. Jadi ada 3 poin ya, tidak banyak-banyak ya. Poin yang pertama yaitu badai pasti datang dalam kehidupan setiap orang yang percaya, walaupun Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, pasti datang. Yang kedua adalah jangan panik ya, karena badai itu bisa muncul sewaktu-waktu, saudara. Ya, yang ketiga adalah
kita pasti mendapatkan kemenangan. Karena bersama Yesus semua pasti beres kabeh. Iso gak iso? Gandol Gusti. Gandol Gusti. Siap rino wengi. Rino wengi. Rino wengi. Sak lawase. Amin ya, puji nama Tuhan. Ya, mari saudara kita harus deklarasikan ya. Oh, kalau kita memiliki Yesus yang menjamin hidup kita, pasti kita menang. Deklarasikan. Yang lemah katakan aku kuat, yang sakit aku sembuh, yang khawatir aku percaya, ya, yang kekurangan aku diberkati, ya, yang sakit bilang apa? Yang lemah bilang apa? Yang kekurangan bilang apa? Yang khawatir bilang apa? Aku percaya. Amin. Karena tangan Tuhan yang menopang kita. Ya. Nah, kalau tangan Tuhan menopang kita, ngapain kita takut? Ya. Ya, masalah anak, masalah menantu, masalah cucu, masalah orang tua, masalah suami, masalah istri, tidak usah takut. Masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, jangan takut. Asal Yesus ada di dalam kita, pasti semuanya bisa dipulihkan. Amin. Ya, percaya saudara. Ya, jadi coba ilustrasinya, orang naik pesawat, tapi tiba-tiba waktu naik pesawat ada turbulensi, ya, awan yang turbulensi itu sehingga pesawat itu bisa ke bawah, naik ke bawah, ke bawah, naik. Saya pernah ngalami saudara, naik turun, urut terus ya. Tapi saya tetap percaya, terima kasih Tuhan, Engkau pasti menyelamatkan kami. Aku perintahkan dalam nama Yesus, badai ini tenang, diam dan tenang. Tidak berapa lama tenang saudara. Nah ini perlunya ngisi roh jiwa kita, pikiran kita dengan firman. Ketika kita diperhadapkan dengan badai masalah, angin ribut datang, kita tetap mempercayai firman di atas segala-galanya. Yang mengerti katakan amin. Iya, katakan firman, deklarasikan firman. Karena kalian, saya memiliki kuasa nama Yesus. Loh, gak amin? Amin. Katakan, aku memiliki kuasa nama Yesus. Segala badai angin ribut akan diteduhkan. Akan diteduhkan. Amin. Iya, itu ya saudara. Nah ini, jadi pagi hari ini ya cuma 3 aja ya. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Kita harus tetap tenang. Ujian hatiku tenang. Terakhir, hatiku tenang. Ayo katakan, hatiku tenang, ya. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Pagi hari ini banyak ujian, ya, banyak firman, banyak ujian, sehingga kita pulang mengalami perubahan dalam sikap hidup kita, lebih mempercayai Tuhan Yesus, lebih dari segalanya, ya, lebih tekun mencari Tuhan, setia pada Tuhan sampai akhir hayat kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berjalan denganmu, ya, Kau yang berada hidupku. Katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lari, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib.
hatiku tenang, berjalan denganmu, jalan denganmu. biar hidupku pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah berikan hatiku Katakan di saat di aku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah berikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah berikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu ku Tuhan. rasakan kasih-Mu. Beri sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang terakhir saudara ya, kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 untuk menyertai, untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya. Tuhan akan memberikan pasal Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat 27 ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Segolong jangan gelisah dan gentar hatimu. Percaya saja Tuhan menyertai kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan. Ya. Ayo, kita akan pujikan pujian ini. Ketika kita berdeklarasi, kita tidak akan takut dan khawatir. Biar gunung, biar bumi akan berlalu. Berlalu. Ayo, beri kemuliaan Tuhan. Saya undang Pak. Matahari tak bersinar lagi.
saya